Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah proses pembuatan tahu dari awal sampai akhir ya. Cuman ini kontennya cara mengolah tahu dari kedelai jelek ya, cara mengatasinya ya. Jadi beginilah caranya. Kita sediakan 2 karung kedelai yang berbeda ya. Satu mereknya MB, satunya bola biru ya. Jadi diaduk sama banyak lah gitu kan. Nah, ini proses pengadukan kedelai jelek dan kedelai bagus. Daripada kita memakai kedelai jelek, hasilnya tahunya jelek juga kan. Nih, kita aduk lagi. Hmm. Nah, beginilah caranya ya guys, cara mengatasi kedelai jelek itu. Separuh yang bagus, separuh yang jelek. Dan ini selesai ditakar, kita tumpuk sini semuanya yang siap direndam. Dan cara perendamnya biasanya kita kedelai bagus ngerendamnya 5 jam atau sampai 6 jam kan. Nah, cara ngerendamnya 3 jam atau 2,5 jam dikeringin lagi ya. Itu cara mengatasi kedelai jelek. Jangan terlalu kembang, separuh kembang. Nah, nanti kita lihat video selanjutnya ya. Nih, kita rendam jam 3. Nah, inilah udah sampai subuh yang siap direndam ya. Rendam jam 3, jam setengah 6 kita keringin separuh kembang ya. Ini 4 karung totalnya semua nih, 20 masakan, 1 karung jadi 5 masakan. Ini bisa kita lihat sama-sama nih ya. Ya, separuh kembang kita keringin airnya lagi, jangan sampai terlalu kembang. Ini dia, ini kedelai yang udah dikeringin. Nih kedelainya banyak merah-merah tuh, bosok. Kalau terlalu kembang kita rendamnya, nanti nggak kejar bisa asam dia atau kondor ya, gagal jadi tahu. Banyak hitam busuk. Siap kita giling lagi nih ya. Oke. Nah, untuk penggilingannya jangan terlalu encer, sedang-sedang kayak gini aja lah, jangan terlalu halus, nanti susah disaring ya. Inilah standar gilingannya. Dan untuk gilingannya kami rakitan sendiri ya, tidak beli langsung jadi. Nah, untuk tahap perebusan jangan terlalu banyak air, biarlah kental kayak gini ya kan, biar sempurna matangnya. Habis itu kita gas apinya yang lumayan besar lah, kalau bisa sebesar-besar mungkin lah gitu kan, kayak gini lah. Nah, kayu kami menggunakan kayu kering dan besar-besar. Nih tangki untuk kapasitas 1 ton ini, lumayan besar tangkinya. Oke guys, ini adalah naik pertama nih ya. Dan untuk cara penyiramannya kayak gini. Usahakan siram pertama atau naik pertama tuh disiram banyak kan airnya ya, untuk menipiskan busanya supaya masaknya sempurna dan matang ya, sampai putih. Dan ini cara juga supaya tahu putih itu bersih ya, di sini juga di cara penyiraman inilah. Nah, kalau busanya putih kayak gini, tahunya putih juga.
Dan untuk apa ini busa kita buang ya, karena busa ini menyebabkan susah menyaringnya nih. Ini kan ada sebagian kedelai-kedelai yang merapung atau ngambang kayak gini kan, ini belum masak sebenarnya nih. Jadi dari maka itu kami buang. Dan ini juga tidak pengaruh buat tahu tipis atau tebal ya, dia tidak ngaruh, nggak apa-apa dibuang. Biar masaknya bagus nanti kan, supaya harum taunya. Inilah dia. Kami kalau masak banyak selalu kami buang busanya. Sebab ini busanya nggak ngaruh lah buat tahu itu. Ini adalah tahap penyaringan ya. Dan sini kami menyaring menggunakan mesin saringan. Kalau rebusannya bagus, masaknya nyaringnya gampang. Ini satu masakan 20 kilo kedelai kering ya. Jadi kami menyaringnya 2 kali menyaring. Kalau 10 kilo sekali nyaring kami. Lantaran ini terakhir kami masaknya double gitu kan, 20 kilo sekali masak. Dan untuk teman-teman, tolong dibantu subscribe channel YouTube saya ya. Dan bantu juga share video, like dan komen ya. Dan bagi teman-teman kalau ada keluhan lain, silahkan komen, akan saya jawab. Apapun keluhannya akan saya beri jawaban yang real lah gitu kan. Ini putaran mesinnya juga cepat nih. Sebentar, nggak lama nyaringnya. Simple tapi cepat gitu kan. Ini tahap penyaringan kedua ini. Dan untuk bak peragi atau bak pencuka kami menggunakan gentong oren gini kan. Lumayan tahan ini gentongnya. Dan satu lagi saya beritahu ya buat teman-teman, untuk 10 kilo kedelai kalau kami menyaring, menyiram air dinginnya waktu lagi memasak 8 ember, dan menyiram lagi pas penyaringan 8 ember ya. Jadi spesifiknya begini aja. Kalau lagi ngerebus pas naik pertama, kalau nyiramnya 5, pas nyaringnya 5 juga gitu kan. Jangan sampai terlalu dingin lah supaya kedelainya, kalau dingin bisa rapuh hasilnya, hancur taunya. Dan kadang-kadang bisa lembut atau lunak. Dan inilah hasil penyaringannya, putih bersih nih. Itu karena penyiraman pertama tadi banyak air, dan disitu yang menentukan masaknya gitu kan. Putih bersih harumnya gitu kan. Nah kayak ginilah hasil saringan tadi yang kita masak tadi kan. Cara pencukanya bisa kita lihat sama-sama ya guys. Tuh, supaya kedelainya putih bersih. Kalau rebusan kedelainya bagus matangnya, cara ngaduknya gampang, dia ngikut aturan kita gitu kan. Gampang diaduk satu arah gitu kan, kalau sempurna masaknya. Jadi intinya merebus tahu ini masaknya itu paling perlu kali. Intinya di perebusan gitulah. Lantaran dia masak nih kan, gampang ngaduknya satu arah putarannya. Kalau dia nggak masak, kadang kita masukin cuka dia langsung ada yang merapung-merapung ngambang gitu kan. Nah itu penyebab karena belum masak itu. Kita masukin cuka pertama dia langsung ada yang ngambang-ngambang. Nah itu penyebabnya karena kurang masak. Ini bisa kita lihat sama-sama nih. Baru masuk cuka aja dia nggak ada yang ngambang, karena masaknya bagus
matangnya bagus. Jadi buat yang pengusaha tahu, usahakan matangnya sempurna ya, biar gampang diaduk dia. Hmm. Dan untuk penyiraman cuka pertama kita menggunakan 5 gentong kecil dan usahakan mengaduknya rata ya, dan tidak nampak lagi butiran cukanya, baru kita tambah cukanya. Begitu cara gampang mencukanya ya. Hmm. Butiran cukanya itu udah tidak nampak lagi, baru kita tambah lagi kan. Cara menambah cuka itu dia akan berputar itu. Pas kita nambah, nanti dalam keadaan berputar itu dia nampak butiran cuka naik. Hentikan ngasih cukanya, baru kita aduk lagi. Gitu aja tandanya. Terus kita aduk lagi sampai nggak nampak butiran cukanya. Kalau rebusannya masak nih gampang jadinya. Kita tambah lagi. Untuk pengadukan pertama kedua nih nggak apa-apa, cepatin, nggak masalah dia. Butiran cukanya udah mulai besar-besar nih. Kalau udah nampak butiran cukanya besar-besar kayak gini, ngaduknya diusahakan pelan-pelan lagi ya, untuk menjelang jadi gitu. Dan ngasih cukanya jangan nggak banyak-banyak lah, satu atau dua gitu kan. Nah, kalau menjelang jadi ngasih cukanya dikit-dikit, karena kalau terlalu banyak cukanya bisa jadi tahunya tipis gitu kan. Karena butiran cuka tahunya udah banyak, udah besar, kita santai lagi gitu, main tipis-tipis aja ngaduknya gitu. Bisa juga satu ember cuka sekali ngaduk tambah lagi gitu kan. Nah, tipis-tipis aja. Kalau dibenamin sendoknya atau centongnya nanti ke goncang semua, dia tipis dia jadi. Dan untuk tahu mentah ini santai aja gitu kan, jangan langsung jadi ngaduknya. Kalau kita masaknya skala banyak gitu kan, maksudnya kalau kita masak 20 kilo sekali masak gitu kan, nggak usah langsung jadi gitu, kita biarkan ngendap dulu. Nih dari tekstur tahunya, kalau dilihat nih bagus nih, kenyal, nggak rapuh dia. Hmm. Kalau cara kayak gini mencuka dijamin tebal nih, gampang jadi dia. Itulah, kalau rebusannya bagus masaknya gampang jadi dia, gampang tua cukanya dan tidak tipis. Oke, untuk selanjutnya kita buang busanya dulu ya. Ini tuh tandanya rebusannya matang, dia kuning. Tapi ada juga warna kemerah-merahannya dikit. Itu efek karena kedelai jelek nih ya. Ada juga warna merah-merahnya dikit. Kalau yang bagus itu kuning-kuning putih atau kuning muda gitu, gitu kan warna cukanya. Masih ada warna merah-merahnya. Kita aduk supaya pecah butiran putihnya itu. Kalau butiran putihnya banyak, taunya lembut tuh, dan lengket di kain, bisa-bisa rapuh atau hancur taunya. Jadi untuk meratakan adukan kita ulang sekali lagi meratakannya ya. Kita ulang mengaduk. Ngaduk yang gak usah banyak-banyak lah. 3 kali aduk gitu udah. Ini yang udah jadi, udah mengendap, kita buang cukanya dulu ya. Kita lihat hasil tahunya. Ini ya, agak merah-merah dikit cukanya ya guys.
karena kacangnya jelek itu ya. Nah, kalau udah kayak gini kondisi tahu dijamin tidak lengket di kain atau tidak hancur dan cepat keras. Oke, karena cukanya tua, nggak usahlah kita aduk atau kita keringin cukanya sekali lagi. Kalau cukanya tua nggak apa-apa, langsung dicetak. Kalau cuka muda dikeringin sekali lagi. Kalau nggak dikeringin, cuka muda itu lengket di kain atau lama keringnya atau bisa juga lembut. Karena ini udah tua, cukanya kita langsung cetak aja. Ini yang untuk satu gentong ini 6 cetak nih, ukuran tahu mentah. Dan satu cetak itu isinya 8 wajan ini ya, 8 wajan besar ini ya. Atau bisa sampai 9, tergantung isinya nanti kita lihat aja. Dan cara pembaginya ya feeling kita aja, mana caranya supaya bisa rata sama tebal gitu kan. Karena kami di sini sekali mencetak tuh 3 cetakan. Oke guys, untuk teman-teman ya, semoga ini bermanfaat videonya saya bikin ya untuk teman-teman. Sekali lagi saya meminta tolong dibantu subscribe, share dan like video saya ya, supaya channel YouTube saya berkembang. Tanpa Anda semua channel YouTube saya tidak berkembang. Jadi tolong dibantu-bantu ya teman, abang-abang atau bos-bos tahu di Indonesia. Hmm, masih tinggal separuh. Sekali lagi kita mencetaknya. Oke, untuk menghindarkan tahunya capuk atau tidak rata atau kasar ya. Jadi tujuannya kita isi di tengah. Jadi untuk cara mencetak itu kalau hampir penuh tuh diusahakan cetaknya menggunung lah tahunya gitu, menumpuk di tengah gitu. Jangan di tengahnya banyak air, di tepinya banyak tahunya. Jadi itu bisa menyebabkan tahunya berkurap atau tidak rata atau kasar kulitnya ya. Nah, kayak gini lah menumpuk di tengah gitu kan. Jadi untuk teman-teman kalau mau cetak tahu usahakan menumpuk di tengah ya, supaya tekstur tahunya lebih keras merata gitu kan.